Oke, hello guys. Salam kenal, aku Gunawan Lamri dan ini pacarku. Mayfin. Jadi ceritanya kalau aku usianya 27 tahun dan Mevin usianya 26 tahun, betul ya? Aku yang jawab. Betul ya? Betul. Kebetulan sudah pacaran kurang lebih berapa tahun? 4 tahun lebih lah. Oh, kalau lupa keterlaluan persiapan untuk menikah di tahun 2022 ini. Persiapan untuk kalian yang baru mau menikah. Jadi yang pertama itu adalah cari venue-nya dulu. Ya nggak? Betul ya? Enggak. Salah ya? Jadi apa? Tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan guys, jadi yang pertama. Kenapa tanggal pernikahan yang paling utama? Karena kalau misalkan kita nggak tahu tanggalnya, kita nggak bisa cari venue atau booking venue-nya sih. Jadi yang pertama tentukan tanggal terlebih dahulu. Ting dong. Oke, yang kedua. Baru cari venue. Yang kedua baru mencari venue-nya. Nah, Gila ya gini aja. kenapa? Karena venue itu yang paling apa ya? Paling krusial ya. Ya paling Tempat penting. paling penting, paling Karena prioritas. karena kalau nikah misalkan dekornya bisa ada banyak, tapi kalau tempat itu pasti satu aja. Betul. Tanggal juga harus satu aja. Betul. Nggak bisa banyak-banyak. Pencarian venue juga sesuai budget ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan pengen tempat yang bagus dan juga pastikan kira-kira teman-teman mau mengundang itu berapa banyak. Oh iya, betul. Ya kan? Harus tahu undangnya berapa banyak, karena misalkan nih 100 orang juga nanti tempatnya jadi lebih dikit luasnya. Terus kalau misalnya 200 orang, 300 orang itu nanti pasti bakal beda banget lah. Apalagi yang mau ngundang 1000 orang juga pastikan tempatnya juga harus yang besar. Ya nggak sih? Betul. Teman pastikan kira-kira mau mengundang dari pihak cewek dan pihak cowok, kalau digabungkan totalnya kurang lebih berapa jumlah tamunya yang mau diundang, baik itu keluarga inti, keluarga besar, teman-teman, relasi bisnis, dan lain-lain seperti itu. Mau yang kadang kan sekarang kayak ada private party, kayak di Bali misalkan undangnya cuman intimate party. Intimate reception ya. Nah, atau yang kayak yang biasanya yang banyak gitu, pastikan juga budgetnya juga beda. Betul. Sih. Dikasih tahu kayak dari venue-nya itu dia sediain fine dining kah atau Prasmanan kah, makan meja kah gitu. Jadi Karena itu semua beda-beda ya. Kalau misalkan yang makanan prasmanan itu makanannya berarti kan dipajang terus nanti kita ngambil. ya Terus kalau makanan meja itu biasanya bayarnya per meja. meja, betul. Misalnya satu meja 6, isinya 6, ada yang isi 8, ada yang isi 10. Kalau zaman pas yang lagi COVID itu ya karena pisah-pisah jaraknya, jadi satu meja memang sengaja di jaraknya jauh gitu. Dan kalau fine dining itu makanannya bener-bener per person. Jadi nggak ada namanya cadangan. Ya, jadi kalau untuk yang fine dining karena dia sendiri-sendiri dan harganya itu lebih mahal ya dibandingkan, bukan lebih mahal, lebih tinggi harganya dibandingkan prasmanan dengan makan meja. Betul ya? Betul. Kalau ya sendiri itu tergantung tempat, tergantung masakannya, ada yang 7 masakan, 8 masakan, bahkan lebih. Iya. Nah, itu tergantung. Kalau fine dining itu Dan itu lebih berkelas ya kalau untuk fine dining ya. iya. Berkelas. Fine dining biasanya ada appetizer, makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup atau dessert. Nah, makanya kalau untuk yang fine dining ini kebanyakan kalau yang mengundang untuk fine dining, mereka biasanya meminta bantuan WO ya untuk namanya reservation, Iya. RSVP. Tapi itu nggak semua WO juga mau karena ada vendornya lagi gitu. Jadi tergantung Oke. vendornya. Yang ketiga adalah kalau menurut aku WO-nya. Oh iya betul. Setuju? Dekor sih.
WO-nya dulu. WO-nya nanti bisa membantu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tentukan dekor tapi kita juga nggak tahu vendor dekornya yang kita pakai siapa, kan juga bingung. Ya nggak? WO. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kebingungan nih persiapannya macam mana, WO ini sangat membantu sekali. Tinggal tanya WO aja karena dia sudah sangat pengalaman. Banyak sekali menikahkan orang, merancang dan menjalankan resepsi pernikahan. Tapi Jadi dia untuk paling mengerti vendor mana yang paling bagus, yang mana berpengalaman. nggak bisa gitu. Loh, Karena gitu. sebenarnya kalau WO itu dia kan punya tugasnya masing-masing lah ya. Dia cuman sebenarnya mengatur kayak vendor-vendor biar berjalan sesuai dengan rundown. Tapi kalau untuk harga atau pilihan itu sebenarnya tergantung selera kita dong. Ya kembali lagi ke selera, tapi nanti dikasih opsi aja. Nanti kan banyak pengalaman dari WO. Nanti dikasih opsi, oh saya pernah pakai ini, pengalamannya ini, ya kan? Nanti kita tinggal cari aja, entah itu di sosial media kah, atau di paling gampang sosial media sih ya, di Instagram, TikTok dan sebagainya, di Google. Ya, kalau menurut aku yang keempat, make up sama gaun pengantin sih. Dekorasi ya. Oh. Enggak sih. Oh ya udah, aku kalau gitu ya WO deh. Dekorasi juga penting. Dekorasi menyesuaikan venue-nya. Jadi kalau venue-nya kita sudah dapat, kita harus menentukan dekorasinya supaya bisa terlihat cantik. Itu yang gedung yang kita pakai, ballroom yang kita pakai, tempat yang kita pakai itu cantik. Dan itu harganya juga relatif ya. Jadi ya kalau mau cantik ya pasti harus ngeluarin budgetnya kurang lebih berapa? Ya tergantung lah. Semuanya kan bisa dibudgetin. Semuanya tergantung mau yang budget minim sampai budget yang unlimited juga ada lah pokoknya. Pasti tersedia sih. Yang pasti itu kalau urusan budget, misalkan tadinya tuh budgetnya 1, harus persiapin 1,5, karena biasanya tuh bakalan ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga, yang mau nggak mau pasti ada orang-orang yang bilang ya sekali seumur hidup, jadinya mau nggak mau jadinya nambah banyak deh. Misalnya kita udah dikasih panggung gitu ya, terus ternyata riggingnya nggak termasuk, ya kita harus tambah rigging lagi. Kalau kita nambah rigging, otomatis kita harus menambah yang namanya lightingnya untuk supaya riggingnya terlihat. Kemudian banyaklah tambahan-tambahan. Terus yang kelima apa? Make up sama gaun. Karena kalau misalkan apalagi tanggal cantik atau tanggal-tanggal yang banyak orang nikah yang bulan Oktober, November, Desember, itu udah pasti bulan yang Sabtu minggunya tuh kan udah pada full semua. Nah, make up itu harusnya orang make upin 1 bride dalam sehari ya. Make up itu juga cocok-cocokan sebelum kita nanti pas hari kita pakai make upnya, kita harus nyoba dulu kan, iya nggak sih? Harus nyoba. Oke, tadi yang pertama itu adalah venue udah, tanggal udah, venue udah, WO udah, dekor udah, baju pengantin. Baju pengantin gimana? Nah, kalau baju pengantin itu pilihannya tuh biasanya ada yang sewa, ada yang custom made gitu ya. Oh iya. Custom made. Aku mau jelasin gitu ya. Kalau sewa ya relatif lah ya, tergantung daerah juga. Ada yang jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, yang terkenal juga ada. Next kita bahas bentar dong. Berarti kan tadi kan wedding gown harusnya sama kamu juga dong. Jas sih gampang. Kalau cowok itu di mana-mana ya mirip-mirip aja. Kalau menurut aku pribadi, karena kalau tergantung sih warna yang dipilih apa, tapi kebanyakan itu kan warna hitam. Yang menurut aku warna hitam, bahan kainnya juga karena aku nggak terlalu ngerti ya, menurutku ya
masih oke, masih enak dipakai ya it's okay. Terus warna hitamnya juga bagus. Yang paling penting adalah ukurannya pas sesuai dengan body kita, dengan badan kita. Terus untuk yang ketujuh itu makanan minumannya. Nah kebetulan yang kita pakai ini makanan minumannya sudah dari venue-nya. Iya. Dan kita kebetulan milihnya adalah fine dining. Iya, ke-8 kayak foto dan video. Jadi Hamin 6 atau Hamin berapa kayak aku udah chatin kayak kira-kira tanyain beberapa vendor harganya berapa, dapetnya paketnya apa aja, terus langsung DP. Karena kalau foto sama video biasanya orangnya terbatas dan kita kan kalau kita sendiri tuh pakainya orang lumayan banyak, jadinya harus ditentuin mau kira-kira yang mana. Betul, dan biasanya tukang foto dan juga tukang video ini biasanya paketan juga. Jadi buat yang belum pre-wedding, mereka biasanya ada paket pre-wedding dan pas hari H juga. Jadi bisa sekalian foto untuk paketannya seperti itu. Kan otomatis ya lumayan dapat diskon ya kalau untuk paket seperti itu. Nanti yang ke-9 adalah invitation card. Undangan. Jadi desainnya itu juga penting ya. Desain undangan, isinya bagaimana, mau cetak berapa banyak, mau offline online itu juga penting ya. Jadi soalnya kalau undangan itu paling enggak 2 bulan, ya kan 2 bulanan deh. Ya. Karena dia harus kasih kita contoh, dia kayak revisi beberapa kali, terus sampai akhirnya kita dibikinin dummy yang sesuai dengan kita mau. Misalkan tulisannya mau kayak gimana, bahannya mau apa, terus pakainya apa aja, terus dia bikinin kurang lebih itu kita dibikinin hampir sebulanan lebih gak sih? Ya, betul. Jadinya tuh hampir sebulanan lebih gitu. Betul. Lanjut yang ke-10 adalah souvenir. Ya, boleh deh souvenir. Souvenir tuh sebenarnya banyak sih pilihannya. Iya, bisa murah sih. Tumbler kayak iya bisa kayak yang gelas kayak mainstream sampai yang unik. Tergantung kayak kalian tuh mau konsepnya kayak gimana. Terus nanti tinggal di sablon. Iya, bisa sablon sih. Sablon logo. Biasanya logonya kan digabung. Misalkan kayak aku nih Gunawan, Nevin, berarti kan GM. Nah, itu yang desainin itu kalau kita sih minta sih yang desain kartu undangan ya untuk. Oke, tadi udah 10 ya. Jadi ini bonus kalau misalkan teman-teman sudah mempersiapkan itu semua. Yang ke-11 adalah apa, Bi? Jangan ke-11 ya, kayak bilang aja selain 10 itu masih banyak banget yang harus enggak lah. Banyak Hati banget. mereka juga khawatir tau. Nah, masih banyak. Enjoy aja. Ya, nggak boleh stres. Jadi harus banyak kerja dan banyak duit. Jadi seperti contohnya wedding cake sih banyak ya vendornya ya. Mau pilihannya apa sih biasanya? Ini ya 5 susun kah, 7 susun kah? Gitu sih. Terus mungkin entertainment mungkin harus dipikirin. Kemudian setelah wedding cake entertainment, betul. Iya. Kayak yang buat penyanyi kayak buat yang main band kayak atau ya, itu ada banyak tuh. Entertainment tuh ada banyak. Sebutin coba kira-kira. Ya, penyanyi, terus termasuknya MC, ya nggak sih? Ya. MC juga penting loh. Oh iya. MC itu penting. Kayaknya yang keberapa ya tadi ya? Yang souvenir mungkin di MC boleh juga. MC sih. Oke, paling itu aja. Semoga ini bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman semua bagaimana mempersiapkan untuk pernikahan, dan doakan juga kami berdua semoga bisa lancar untuk menjalankan pernikahan dan juga resepsi. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik-topik yang menarik yang akan kita bahas gitu. Kira-kira teman-teman mau kita bahas tentang apa, boleh coba di komen juga. Dan juga jangan lupa subscribe supaya kami bisa lebih semangat untuk memproduksi video-video selanjutnya. Bye. Bye. Bisa